KKR 3 hari semuanya atau seminar 3 hari, dan kami pertama-tama terima kasih kepada Bapak Hasibuan yang sudah memberikan waktunya menjadi narasumber selama 3 hari berturut-turut. Kita juga puji Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh kita miliki saat ini. Sebelum kita mulai kebaktian kita atau seminar kita, mari kita undang kehadiran Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita, kami persilakan untuk lagu pembuka, lagu spesial dari Bapak Pendeta Muda Oluan Tambah. Kami persilakan pada operator kita. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Muda Oluan Tambah yang sudah memberikan lagu spesial sekaligus lagu pembuka pada kita malam ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pemaparan makalah, adalah merupakan sukacita yang besar bagi saya secara pribadi, bila mana pada malam ini saya berkenan untuk memperkenalkan hamba Tuhan Pendeta Dr. Hormat Hasibuan yang akan menjadi narasumber kita pada malam ini. Hamba Tuhan ini lahir di Porsia pada 11 Juni tahun 1957 dan kemudian melanjutkan pendidikannya dari UNAI dengan pada tahun 1981 dari jurusan Teologi Kependetaan. Lalu kemudian pada tahun 1986 beliau menamatkan pendidikannya dari IAS Manila, Filipina. Kemudian
tahun 2014 hamba Tuhan ini mendapatkan gelar Demin dari Korea. Kemudian pelayanan pada tahun 1981 sampai 1990 melayani di Sumatera Utara. Kemudian tahun 1990 sampai 2015 hamba Tuhan ini melayani sebagai gembala di Konferensi DKI Jakarta, dan sekarang hamba Tuhan ini sebagai officer di Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2016 sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami juga kembali ingatkan bahwa seminar kita ini kita akan lakukan selama 3 hari berturut-turut dalam waktu dan juga dalam Zoom dan ID serta password yang sama. Waktu dan kesempatan yang indah ini kita berikan kepada Bapak Pendeta Hormat Hasibuan. Doa buka, Pak Pendeta. Oh ya, maaf, kita berdoa dulu sebelum kita mulai acara kita. Kami boleh minta Ibu Mestika yang pimpin kita dalam doa? Baik, terima kasih. Kita berdoa pada malam hari ini. Sama-sama berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu indah kepada kami dalam memasuki minggu-minggu bekerja kami, di mana Tuhan Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Oh Bapa yang baik, terima kasih di mana pada malam hari ini kami memiliki suatu kesempatan yang indah untuk belajar dari hal firman-Mu, di mana kami akan belajar mengenai 7 materai yang dibawakan oleh Pendeta Hormat Hasibuan. Biarlah Bapa, pelajaran yang kami akan dengarkan malam ini membawa hidup kami lebih dekat kepadamu, terlebih pada masa pandemi ini Tuhan, kami ingin selalu berjalan bersamamu, berjalan dalam jalan kebenaran, sehingga Tuhan suatu saat harapan yang terindah yang akan kami peroleh, Yerusalem yang baru, rumah yang indah yang Kau telah sediakan. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu pada malam hari ini. Pendeta kami akan bagikan firman kepada kami, agar kami lebih mengerti apa yang beliau katakan, sehingga kami Tuhan dapat memahami semuanya. Berkati seluruh audiens yang hadir pada malam hari ini, baik pun yang masih sebentar lagi hadir, berkati Bapa, agar kami sama-sama mendapatkan berkat yang indah. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Segia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu dan kesempatan ini kita serahkan kepada Bapak Pendeta Hasibuan. Di-unmute dulu kali Pendeta, belum di-unmute. Oke. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pak. Selamat malam Pendeta. Puji Tuhan, oleh karena berkat-Nya yang luar biasa yang kita nikmati di hari-hari yang kita sudah lewati hingga pada malam hari ini. Di tengah-tengah suasana yang tidak begitu bersahabat dengan kita, dengan wabah yang sangat menakutkan setiap manusia, takut yang luar biasa, karena ya memang wabah ini, virus ini sangat membahayakan, menyakitkan jikalau kita tertular, ya. Tapi kita bersyukur oleh karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang suka dan sangat senang memperhatikan kita, menolong dan melindungi kita. Dan saya pikir kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia izinkan terjadi wabah ini. Karena walaupun di satu segi kita kehilangan banyak hal,
tetapi kita mendapat banyak keuntungan-keuntungan yang kita tidak pernah mungkin terpikir dan terbayang dalam pikiran kita. Dengan datangnya wabah ini, kita menikmati banyak hal. Salah satu, kita lebih banyak berdoa, menikmati berbicara dengan Tuhan hati ke hati, baik secara pribadi, secara keluarga, kelompok, dan juga secara jemaat. Saya menyadari itu dan saya menikmati itu. Dan membaca firman Tuhan lebih banyak di saat wabah ini yang sudah hampir 1 tahun melanda dunia ini, termasuk negara yang kita sangat cintai di mana kita berada. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi sampai kapan ini wabah ini. Kita hanya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Ada maksud Tuhan, mengapa Dia izinkan terjadi ini. Agar manusia ini menyadari pentingnya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan secara pribadi. Dunia ini tidak lama lagi. Saya punya pengharapan. Saya tidak tahu saudara-saudara pengharapan saudara dan keyakinan saudara kalau dunia ini tidak lama lagi. Bisa-bisa saja wabah virus corona 19 ini berakhir, tetapi akan datang lagi yang lebih berat. Jadi ini pendahuluan, kalau menurut saya punya keyakinan, ini pendahuluan. Tuhan tidak membiarkan dan mengizinkan wabah itu yang begitu mematikan setiap orang di saat menghirup udara ini. Tapi kalau manusia tidak mau menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak mau untuk menggunakan waktu lebih memahami dan mendalami akan firman Tuhan ini, Tuhan akan datangkan wabah yang lebih berat. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Masih ini wabah pendahuluan, ya, yang menimpa dunia ini. Karena saya yakin apabila kita nanti mempelajari 7 meterai dalam buku kitab Wahyu ini, kita akan melihat belum ada apa-apanya ini. Peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini, dibanding dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari menjelang tampaknya Yesus di awan-awan. Jadi mari kita manfaatkan kesempatannya sebaik-baiknya. Walaupun kita tidak bisa bertemu di rumah Tuhan seperti di waktu-waktu yang lalu. Ya, kita terpaksa menggunakan teknologi yang canggih melalui Zoom, ya. Dan dunia ini rasanya semakin sempit. Sewaktu-waktu kita bisa bertemu dan berhadapan muka dengan orang yang tinggal di Eropa, di Amerika, di luar negeri. Berbicara, ya, sepertinya kita di satu ruangan yang kecil. Dengan datangnya wabah ini. Tidak ada seorang pun yang pernah terbayang, ya, dan terlintas dalam pikiran kita sebelum terjadi wabah ini. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk mengatasi dengan solusi-solusi seperti begini. Ya, meskipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita tidak kehilangan ibadah itu. Malah semakin banyak. Bayangkan kalau pagi-pagi itu sudah bertahun saya harus mengikuti 3 ibadah paling sedikit tiap pagi. Jam 5 sampai jam 6. Lalu di rumah tangga, kemudian jam 8 sampai jam 9. Yang tadinya hanya 1 dan 2. Sekarang jadi 3 paling sedikit. Ya, saudara sekalian, terima kasih, Tuhan kita itu luar biasa. Baik, terima kasih oleh karena saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus.
memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya nggak tahu nih, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Anna Maria, Lewa Kabesi, Jalan Dr. Mansur. Ya, ini nama gerejanya ya. Ya, jadi yang kami tahu adalah Jemaat Dr. Mansur Medan. Ya, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bergabung bersama-sama dengan saudara membicarakan firman Tuhan. Dia minta ialah mengenai 7 meterai dalam buku kitab Wahyu. Ini pengajaran Yesus tentang 7 meterai yang ada di dalam buku Wahyu. Saudara sekalian, saya yakin sudah berkali-kali kita membaca ini. Sudah berkali-kali kita mendengarkan seminar-seminar mengenai meterai ini. Oleh pakar-pakar, oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi memang begitulah, harus diulangi dan diulangi dan diulangi. Ya. Sedangkan sudah diulang-ulangi, kita lupa lagi. Ingin lagi mendengarkan, mengingatkan kita supaya ada selalu disegarkan ingatan kita dan dikuatkan iman kita. Dan disiapkan kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang pasti akan terjadi menimpa dunia ini. Saudara sekalian, pengajaran Yesus tentang 7 meterai dalam kitab Wahyu. Nggak bisa. Baik, saudara sekalian, 7 meterai atau disebutkan 7 seals adalah suatu istilah dalam Alkitab Kristen. Khususnya terdapat pada buku Wahyu yang ditujukan kepada Yohanes. Dan ini merujuk kepada 7 meterai yang memeteraikan suatu kitab atau gulungan yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Jadi luar biasa juga ini. Boleh saya katakan untung juga Rasul Yohanes dibenci oleh karena kebenaran ini. Dan dibuang dia ke sebuah pulau botak. Ya, Pulau Patmos. Pulau yang hanya terdiri dari batu-batu. Di siang hari dia akan kepanasan oleh panas matahari. Tidak ada tempat dia bernaung. Di malam hari dia akan menghadapi tiupan angin laut. Mengembus dan memukul akan tubuhnya. Tetapi saat itulah kesempatan yang luar biasa dia dapatkan dari Tuhan. Allah menyatakan kepada dia sesuatu yang luar biasa yang harus dia pahami dan kemudian nanti dia sampaikan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Baik. Saat itu, Yohanes mendapat penglihatan akan wahyu Yesus Kristus, yaitu pembukaan tiap-tiap meterai yang dicatat di dalam pasal 5 sampai 8 buku Wahyu. Ya. Dan menandai akhir zaman. Ini berkaitan dengan akhir zaman. Meterai-meterai yang ada di dalam buku Wahyu ini adalah berhubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, akhir zaman. Dalam penglihatan Yohanes, satu-satunya yang berhak membuka meterai-meterai tersebut untuk dapat membuka kitab yang dimeteraikan itu hanyalah sesosok tokoh yang disebut Singa Yehuda dan anak domba yang mempunyai 7 tanduk dan 7 mata.
dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 dan 6. Tidak sembarangan orang bisa membuka meterai itu. Bahkan hanya sesosok tokoh yang diberikan wewenang untuk membuka meterai itu, yang disebut singa Yehuda dan anak domba yang mempunyai 7 tanduk dan 7 meterai. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini tabelnya ini meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan penampilannya menampilkan penampilan kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau kuning, jiwa-jiwa para syahid, gempa bumi dahsyat, 7 malaikat. Kemudian lambangnya busur atau panah, mahkota, padang besar, timbangan, kerajaan maut atau Hades mengikutinya. Jubah putih, kegelapan, kesunyian 7 sangkakala. Itu terdapat di dalam buku Wahyu pasal 6. Ya. Dan juga pasal yang ke-8. Ini tabelnya. Ya. Saudara sekalian, ini ada hubungan langsung antara yang diajarkan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Di dalam Matius pasal 24, ini tanda-tanda akhir zaman ini. Dengan Lukas 21 dan dalam Markus 13. Ini mengenai tanda-tanda kedatangannya dan akhir zaman. Yang sering disebut masa kesusahan atau tribulasi. Dengan apa yang disaksikan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tentang anak domba membuka 7 meterai yang dia tuliskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saudara sekalian, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab Injil, Matius, Lukas, dan Markus, pasal-pasal ini berkaitan, berhubungan langsung dengan apa yang disebutkan 7 meterai yang terdapat di Wahyu pasal yang ke-6. Ini mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus dan akhir zaman. Ya, yang disebut masa kesusahan. Wah, kalau sekarang ini belum disebut masa kesusahan nih dengan adanya Corona-19, virus corona ini. Walaupun mematikan ribuan orang. Ya, ini belum apa yang dikatakan yang terdapat di dalam buku ini. Wahyu pasal 6 ini. Itu maka saya katakan tadi, ini virus corona ini sekarang ini sudah hanya seperti flu atau influenza ini. Sebentar sudah sembuh, 1 minggu sudah sembuh. Flu juga ada kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu kita ya tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau ini luar biasa ini. Ya. Apa yang kita sedang pelajari ini. Saudara sekalian, semuanya ini berbicara mengenai periode yang sama. Matius pasal 24, Lukas juga, dan Markus 13 memiliki harmonisasi dengan Wahyu pasal 6. Matius 24 ayat 3, dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun. Lalu datanglah para murid kepada Yesus secara tersendiri sambil berkata, "Katakanlah kepada kami bila manakah hal-hal ini akan terjadi, dan apa tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu." Itu sinkron dengan apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Saudara sekalian, ini harus kita pahami ini, ya. Kita harus sederhanakan ini supaya jangan membingungkan, ya, supaya gampang dipahami, dimengerti oleh setiap orang, ya. Dan perlu kita pahami ini untuk mempersiapkan diri kita, jiwa kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Lalu dikatakan, dan Yohanes melihat
Kenapa? Dan Yohanes melihat ketika anak domba itu mulai tanda-tanda kedatangan Tuhan dan akhir zaman, ada hubungan yang menakjubkan antara apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun di dalam Matius pasal 24, Lukas 21, dan Markus 13 mengenai tanda-tanda kedatangannya dan akhir zaman. Dengan apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 6, yaitu ketika anak domba itu mulai membuka 7 meterai itu. Membuka 7 meterai itu. Apa yang disebut oleh Tuhan Yesus itu secara kronologis, sinkron dengan apa yang disaksikan oleh Yohanes, dan Yohanes melihat ketika anak domba itu mulai membuka meterai itu. Ya. Jadi kalau kita sudah membaca buku Injil Matius pasal 24 dalam Lukas dan Markus itu, ya, kita boleh memahami itu, maka tidak sulit kita untuk memahami lagi apa yang terdapat di dalam buku Wahyu pasal 6 ini mengenai meterai ini. Ya. Meterai yang pertama, penunggang kuda putih, Wahyu pasal 6, dimulai dengan dibukanya meterai pertama, itu kedatangan Mesias palsu, roh antikristus dan atau munculnya antikristus. Ya, coba lihat ini bahwa itu kuda putih, ya, dan ditunggangi, kuda putih ditunggangi dalam Wahyu pasal 6. Ini adalah meterai yang ke-1. Dimulai dengan dibukanya meterai pertama. Ini kedatangan Mesias palsu. Itu juga di dalam Matius pasal 24 kalau kita baca. Dan roh antikristus. Serta atau munculnya. Dan munculnya antikristus. Ya. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Rasul Yohanes berkata, dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Jadi ketika Yohanes ketika anak domba itu membuka meterai yang pertama itu, Yohanes melihat dan mendengarkan satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur. Katanya, marilah dan lihatlah. Ya. Marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan melihatlah seekor kuda putih dan ia yang menunggang di atasnya, yang memegang busur. Dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Ya. Sekarang perhatikan apa yang pertama kali disebutkan Yesus dalam Injil Matius mengenai apa yang akan terjadi. Matius 24 ayat 3 sampai 5, dan sementara dia duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu? Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah, jangan seorang pun yang menyesatkan kamu. Ya. Karena tadi dikatakan datang Mesias palsu. Datang antikristus. Datang penyesat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikanlah baik-baik. Jangan sampai seorang pun yang menyesatkan kamu. Itu dalam Matius pasal 24.
Dan inilah juga yang diulangi dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ketika dibuka meterai itu, maka mereka mendengarkan satu suara. Yohanes mendengarkan, perhatikan. Dengan ada suara seperti guru. Suara besar. Ya, saudara sekalian, banyak orang akan datang atas namaku, kata Yesus, dengan mengatakan, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sudah terjadi ini. Di dalam buku Matius pasal 24. Ya. Dan akan terjadi lagi. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak datang mengaku Mesias. Mesias. Bahkan nabi-nabi. Antikristus. Ya, banyak datang dengan atas nama Yesus dan mengatakan akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lukas 21 ayat 7-8. Dan mereka menanyainya sambil berkata, Guru, kapan kemudian hal-hal ini akan terjadi? Dan apakah tandanya manakala hal itu akan terjadi, akan segera terjadi? Dan dia menjawab, perhatikanlah, kata Yesus, agar kamu tidak disesatkan. Karena banyak orang akan datang atas namaku sambil berkata, aku dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kemudian kamu mengikuti mereka. Ya, ini menurut versi Lukas. Yang memang sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Injil Matius. Akan banyak datang penyesat-penyesat. Ya, datang atas nama Yesus dan berkata aku dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kemudian kamu mengikuti mereka. Waktunya sudah dekat. Ya. Peristiwa yang ada di dalam buku Wahyu ini tidak lama lagi akan terjadi. Ini diamarkan kita. Dan Tuhan berbicara baik melalui alam untuk mengingatkan kita supaya kita bersiap-siap. Ya. Dan dia menjawab, perhatikanlah agar kamu jangan disesatkan karena banyak orang akan datang atas namaku sambil berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kemudian kamu mengikuti mereka. Markus 13 ayat 4 dan 6. Beritahukanlah kepada kami, kapankah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya bila mana semuanya itu akan segera terjadi? Dan seraya menjawab, Yesus mulai berkata kepada mereka, waspadalah, agar jangan seorang pun menyesatkan kamu. Saudara sekalian, sebenarnya yang terpenting di sini, memang perlu kita baca dan kita pahami apa maksudnya. Tetapi sebenarnya terpenting kita perlu waspada. Sebab kita meyakini, percaya bahwa apa yang terdapat di dalam firman Tuhan ini pasti dan akan terjadi. Persoalannya sekarang ini, sudahkah siap kita? Jangan sampai kita mengikuti dan disesatkan mereka itu. Ya. Banyak orang datang ke atas namaku, kata Yesus mengatakan, dia ulang-ulang itu. Akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Baik, kalau kita lihat sekarang meterai yang kedua, penunggang kuda merah, peperangan dan berita-berita perang, pertikaian, damai sejahtera diambil dari bumi ini. Jadi meterai yang kedua itu penunggang kuda merah, peperangan dan berita-berita perang, pertikaian dan damai sejahtera diambil dari bumi ini. Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4, dan ketika dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, marilah dan lihatlah, dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Ya, ini dia. Saudara sekalian, ketika dibukanya meterai yang kedua itu,
Lalu Yohanes menyaksikan, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, marilah dan lihatlah. Lalu keluarlah kuda yang lain yang berwarna merah api. Dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi ini. Juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain. Dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Ini yang akan terjadi. Kuasa untuk mengacaukan dunia ini. Membuat keributan, peperangan, dan lain sebagainya. Maka itu akan mengambil damai dari bumi. Sehingga terjadilah bunuh-membunuh seorang terhadap yang lain. Dan kepadanya memang diberikan pedang yang besar. Lambang kuasa untuk merusak. Ya. Baik, dikatakan sana. Lalu perhatikan apa selanjutnya dikatakan Yesus. Sebut Yesus atau Yesus dalam Matius 24 ayat 6 dan 7a. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita. Ini sangat ada sinkronisasi. Hubungan yang sangat dekat di antara buku Injil. Matius, Markus, dan Lukas. Dengan apa yang terdapat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-6. Metra yang kedua itu mengumumkan ada peperangan. Berita-berita peperangan, terjadi pembunuhan satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan dalam buku Matius pasal 24. Yesus berkata, perhatikan, katanya, kamu akan segera mendengarkan peperangan dan berita-berita. Ya. Perhatikanlah, janganlah kamu takut. Perhatikan, janganlah ketakutan. Karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa. Dan kerajaan akan melawan kerajaan. Nah, ini dia. Ini harus terjadi. Tetapi Yesus mengatakan, jangan kamu takut. Ini pasti terjadi. Menimpa dunia ini. Dimanapun kita berada. Siapapun kita. Apapun keadaan kita. Ini pasti terjadi. Ya. Tetapi Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Ya. Jangan takut. Karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi belumlah itu kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Lukas 21, 9 dan 10. Menurut Lukas, dan manakala kamu mendengarkan peperangan dan kerusuhan, kamu tidak boleh digentarkan. Sebab seharusnya hal-hal ini terjadi lebih dahulu. Tetapi kesudahannya tidak pada saat itu juga. Nah ini menjelang kedatangan Yesus. Tidak lama lagi. Terjadi. Ya. Ini peristiwa-peristiwa ya yang perlu kita pahami, ya. Lalu dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kalau kita bandingkan dengan Markus pasal 13 ayat 7 ayat 8, dan bila mana kamu mendengar peperangan dan kabar-kabar tentang perang, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah itu terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara sekalian, ini merupakan bagian yang pertama pertemuan kita ini. Ya. Kita akan lanjutkan besok malam
Jadi ini sudah membuka wawasan kita, pikiran kita. Sesungguhnya ini sudah kita dituliskan dan sudah diamarkan oleh Yesus ini di dalam buku Injil. Matius, Markus, dan Lukas kepada murid-muridnya ketika dia berada di atas dunia ini. Ketika dia didatangi oleh murid-murid secara tersendiri, lalu murid-murid bertanya mengenai saat kesudahan dan tanda-tanda kedatangannya kapan itu dan apa. Dan Yesus sudah memberikan kepada mereka itu akan tanda-tanda itu. Jadi kita akan dalami besok malam lagi dalam buku Wahyu, ya. Mari kita banyak berdoa, meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ya, agar kita dapat memahami ini. Ini juga pelajarannya ada interpretasi, ya, yang boleh mungkin ya agak berbeda sedikit dengan penyampaian orang, tetapi dalam prinsipnya itu yang perlu kita pegang. Apa yang dimaksud dan apakah ya yang didapati dan yang arti daripada semuanya ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Tuhan hikmat dan kesehatan, karena pada besok 2 malam berikutnya kita akan mempelajari lebih banyak lagi. Saya hanya menyampaikan ya beberapa hal yang penting juga, sangat penting pada malam hari ini, untuk mempersiapkan kita supaya kita siap untuk menerima pelajaran yang lebih banyak lagi besok malam. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah menjadi doa dan harapan kita semuanya. Amin. Amin, Pak Pendeta. Oke. Baik, Pak Pendeta, apakah kita buka sesi tanya jawab atau besok? Mungkin Bagaimana Pak Pendeta? ya terserah, tapi ya boleh juga. Oke. Tapi apakah mungkin kalau secara tertulis bagaimana ini? Atau mungkin disampaikan kepada moderator, kemudian mungkin di WA pertanyaan itu yang sehubungan pelajaran kita malam ini, kita mungkin boleh jawab di malam berikut, begitu? Bagaimana? Kalau serahkan ke Pak Pendeta, mana lebih prepare Pak? Ya mungkin boleh saja disampaikan kepada moderator, kemudian di WA saya mungkin besok boleh saya berikan waktu saya untuk mencari jawaban itu supaya jangan kita mungkin terlalu ya menduga-duga kan begitu. Iya. Oke, saya pikir begitu ya. Ya, jadi saya pikir ya sepakat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila mana ada pertanyaan, saya akan post nomor WA saya di chat nanti. Boleh disampaikan kepada kami dan nanti saya akan serahkan ke Pak Pendeta untuk selanjutnya besok hari akan kita bahas. Ya, oke. Iya. Begitu. Baik, demikianlah bahasan kita pada malam ini. Kembali kami ingatkan bahwa besok hari kita akan mengadakan seminar lagi dalam waktu yang sama di Zoom dan juga di hari yang sama. Kita akan tutup kebacaan kita. Kami persilakan kepada Pak Turangan sebagai operator kita.
Baik, amin. Terima kasih kepada adik kita Koral dan Korali. Guna menutup seluruh rangkaian acara kita, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Desembiring sebagai doa penutup, dan secara khusus mohon ditutup Ibu bicara kita bantuan dan juga kesehatan dari Bapak Pendeta Bun. Terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat bagimu, Tuhan Allah kami, Raja alam semesta. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami bersama dengan hamba-hambamu pada saat ini melalui Zoom dapat mendengarkan firman Tuhan, seminar Roh Nubuat yang dibawakan oleh hambamu, Pendeta Hasibuan, yang telah Engkau berikan hikmat berbicara pada kami malam ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Berkati dengan limpahnya hambamu, pendeta kami ini, sehingga besok malam dia juga dapat membawakan seminar untuk malam kedua. Ya Tuhan, berbicaralah senantiasa kepada kami melalui hambamu ini. Dan kami berdoa, teguhkan iman kami semuanya, karena kami berada di penghujung akhir dunia ini. Kami berdoa, berkati kami semuanya yang mendengarkan, berkati iman kami, berkati kesehatan kami, dan jauhkanlah kiranya segala penyakit kepada kami semuanya. Di atas semuanya ini ya Tuhan, ampunkan kami untuk setiap kesalahan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami persembahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan waktu ini kepada Bapak Ketua, Bapak Hasibuan. Ketua. Baik, selamat malam. Terima kasih buat kita semua. Sampai di sini acara kita pada malam ini. Seperti yang tadi yang sudah diumumkan Pak Pendeta, bahwa 2 hari ke depan kita akan tetap melakukan seminar mengenai 7 materai dalam buku Wahyu dengan pembicara kita Pendeta Hasibuan di waktu dan Zoom yang sama. Kita mengharapkan kehadiran kita pada 2 malam berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Pak Ketua Jemaat kita, Pak Sigalingging atau Pak Pendeta. Ya, saya mewakili Jemaat Anna Maria Lewa KBC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hasibuan yang sudah membawakan seminar pada malam hari ini sebagai pembuka untuk 3 hari berturut-turut. Kami mengundang seluruh kita yang sudah hadir di sini untuk tetap dapat mengikutinya. Dan juga kami berdoa khusus kepada para pimpinan kami yang ada di daerah, termasuk juga Bapak Pendeta Irianto Marbun yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya Amang ya. Diberkati Tuhan semuanya, sehingga kita dapat bersama-sama kembali dalam keadaan sehat ya Amang ya. Itulah ucapan terima kasih kami. Kami berharap besok malam kita tetap bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Hasibuan. Tuhan memberkati bareng Bapak senantiasa. Baik, selamat malam semua. Sampai jumpa malam. Bila ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan langsung ke WA Pak Panjaitan yang sudah dibagikan di chat. Dia tumpah nanti ya.